Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hemi Mutakin dengan NIM 1111810000178 dengan mata kuliah Perkembangan Teknologi Media kelas 7A. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Great Hack. Film ini adalah film dokumenter, yang mana film dokumenter itu kan film yang berdasarkan sesuatu yang nyata, yang emang real gitu terjadi, bukan film yang dibuat-buat yang berdasarkan ada skripnya gitu. Film dokumenter ini setelah saya tonton itu sangat luar biasa ya, artinya bagus untuk perkembangan teknologi media saat ini dan sangat relevan sekali gitu kan. Nah, The Great Hack ini merupakan suatu film dokumenter yang wajib ditonton untuk kita semua anak-anak muda, yang mana film ini tuh menunjukkan perjuangan hak manusia, yaitu privasi kita, entah itu nama, terus tahun, bagaimana sikap dan karakter kita gitu. Nah, film ini tuh yang menunjukkan adanya hak perjuangan sebagai manusia gitu, yang kita bisa melindungi privasi kita gitu kan. Nah, film ini tuh menceritakan sebuah perusahaan yang bernama Cambridge Analytica. Ini tuh katanya digadang-gadang menciptakan satu pengendalian data pribadi, yang mana mereka tuh mengendalikan data-data pribadi kita melalui term condition, yang mana kita tuh disuruh nyentang gitu kan. Nah, film ini tuh menceritakan seorang profesor atau dosen yang bernama David Carroll yang menggugat salah satu perusahaan Cambridge Analytica itu untuk meminta data-data pribadinya itu kembali kepada dia gitu kan. Nah, Cambridge Analytica ini adalah perusahaan konsultan politik asal Inggris gitu. Nah, si profesor ini sudah lama memiliki kepedulian terhadap perlindungan data pribadinya ini, karena dia itu seorang dosen programmer gitu, seorang dosen programmer atau yang berkecimpung di dunia media digital ya. Nah, David Carroll ini sadar gitu bahwa data pribadinya terus direkam, dilacak, dan dipetakan cara hidupnya, bahkan paling parah bisa menyetir atau memanipulasi sikap kita sendiri gitu sebagai pengguna media itu gitu. Nah, di sini tuh melalui apa kita diambil datanya. Nah, di film ini menceritakan ketika kita kan kalau misalkan kita mau daftar dan lain sebagainya kan, itu ada term condition yang mana kita harus checklist gitu kan, ada persetujuannya gitu. Nah, itu tuh kita tuh sebagai pengguna ponsel tuh kadang abai sama yang namanya kayak begitu. Jadi alhasil ya udah, kita langsung checklist aja gitu kan, tanpa membaca term condition yang ada di persetujuan itu. Nah, yang difikirkan seorang profesor ini, yaitu David Carroll ini, ketakutannya tuh menjadi nyata ketika jalannya kampanye pada pemilihan umum di Amerika tahun 2016 silam. Nah, ketika itu Donald Trump memiliki tim kampanye yang menciptakan proyek Alamo demi memenangkan pemilu itu gitu kan. Nah, di sini tuh proyek Alamo? Proyek Alamo itu taktik kampanye yang mengirimkan pesan secara pribadi atau mengirimkan pesan yang dipersonalisasi gitu kan. Nah, materi yang kampanye yang disampaikan oleh
itu kontennya itu yang diterima setiap orang itu berbeda-beda. Jadi apa ya, istilahnya tuh internet tuh mengawasi kita gitu, menjadi mata-mata bagaimana karakter dan sifat kita gitu. Jadi kampanyenya itu sesuai dengan apa yang sifat kita ingini gitu. Jadi ini kan curang juga kan. Nah, The Great Hack ini bercerita soal skandal perusahaan Cambridge Analytica yang diduga berperan besar dalam kampanye Presiden Donald Trump tadi di Amerika. Terus dan Brexit asal Inggris juga. Nah, skandal Cambridge Analytica ini kemudian menyeret pula Facebook ya, kasusnya Facebook waktu itu pernah booming juga. Mark Zuckerberg yang mana Facebook tuh katanya mencuri data pribadi pemilik di Amerika. Keren banget kan. Nah, pada kasus ini Mark Zuckerberg tuh dipanggil ke Kongres Amerika untuk menjelaskan perkara ini gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang punya data pengguna itu seperti Facebook dan lain sebagainya itu menjadi perusahaan yang bernilai tinggi, bahkan melebihi perusahaan minyak, karena mereka tuh mengambil data kamu, data privasi kamu, terus mengontrol kamu, mengontrol apa ya, pemikiran kamu gitu kan, karena mereka tuh tahu gitu apa yang kita pengenin di media sosial, apa yang kita mainin itu mereka tahu. Film dokumenter itu menceritakan bagaimana perusahaan besar yang mengontrol kita melalui media sosial atau media digital kita atau jejak digital kita. Mereka tahu berdasarkan itu. Nah, selanjutnya tuh ada fakta dari film The Great Hack, yang mana ini tuh bisa kita ambil ya dari film The Great Hack, karena ada sesuatu yang menjadi fakta di dunia nyata. Yang namanya juga film dokumenter ya, nggak ada skripnya gitu. Ini kayak sebuah film yang menelusuri kasus ini begitu. Nah, yang pertama tuh aktivitas kita di internet itu dimata-matai. Bagaimana kita membuka Facebook, memilih produk, terus membuka IG. Yang mana apakah teman-teman sering gak sih buka Instagram? Kalau misalkan teman-teman keseringan buka konten yang bernilai agamis, itu pasti yang keluar di explore kalian tuh yang bernilai agamis juga. Kalau teman-teman sering milih yang bernilai muatan politis, pasti bakal sering yang keluar di explore Instagram kalian juga yang politis, karena internet itu memata-matai kita, apa yang kita suka, apa yang konten yang kita suka, yang kayak begitu. Yang kedua tuh data pribadi kita bisa diambil, bahkan ketika kita nggak ngapa-ngapain. Yang kita tahu ketika kita mendaftar suatu aplikasi, kita masukin nama, email, password, apalagi tanggal lahir dan sebagainya. Terus kita nanti di akhir disuruh checklist apakah kamu menyetujui gitu kan. Nah, itu tuh bisa secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, itu data kita bisa diambil melalui itu, kan begitu. Nah, ceritakan bahwa kita bisa diadu domba melalui manipulasi atau propaganda yang ada di media digital kita. Nah, mungkin cukup itu aja yang bisa saya review tentang The Great Hack ini, film dokumenter yang luar biasa, sangat amat relate ya dengan perkembangan teknologi media digital kita saat ini, yang mana kita harus lebih aware, lebih bijak lagi dalam menggunakan media digital, tidak asal seperti itu ya. Kurang lebihnya review dan penjelasan saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah pemikiran. Ini berdasarkan dengan apa yang saya tonton dan saya kemudian tangkap, itu seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.